Beliau tidak mencela, beliau tidak menghardik, beliau tidak mencaci. Beliau hanya melengos saja wajahnya. Lalu bermuka masam karena lagi sibuk menyampaikan setiap kalimat yang diharapkan kalimat itu memberi hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Apa yang terjadi? Allah turunkan itu surat Abasa wa Tawalla. Definisinya adalah kita ini patut bertanya, kenapa kok mencela seorang mukmin itu merupakan perkara yang betul-betul dijaga oleh Islam dan dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar sekali. Karena sesungguhnya mencela itu kamu berarti mencela zat yang menciptakan dirinya. Ketika kamu menghujat, kamu mencela zat yang telah menciptakan dirinya, zat yang lebih tahu tentang kondisi hatinya dan amalnya daripada diri kita sebagai seorang manusia. Kalau orang paham ini, mungkin mereka akan berpikir 1 juta kali sebelum kita mencela dan menghujat orang lain. Apa yang kita lihat dari saudara kita tidak mewakili semua perkara dalam episode hidupnya nggak kelihatan oleh kita. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. 8 ya. Jadi kalau capek dikit itu tegang sekali perutnya gitu. Iya, ya, Masya Allah ya. Dan berkah bagi setiap para ibu-ibu luar biasa yang telah melahirkan setiap anak dan keturunannya dari para suaminya luar biasa. Kalaulah kehamilan selalu disikapi dengan syukur, insya Allah kehamilan itu salah satu di antara jalan besar untuk menuju kepada surganya Allah. Amin, insya Allah. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun berada, yang semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan pada kehidupan ilmu yang kita pelajari. Semoga kita juga mendapatkan kebenaran pada setiap jalan yang kita kaji dan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kita minta kecuali adalah kepada Allah. Dan tidak ada salah satu hal yang penting untuk menjadi proposal doa kita kecuali salah satunya mintalah kepada Allah supaya kita diberikan jalan kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya setiap mukmin ataupun setiap hamba hendaklah mereka itu menyadari kita dalam kehidupan itu modalnya nol. Semua itu datang dari Allah, semua mengalir dari Allah. Dan kalau kita menyadari bahwasanya kehidupan kita modalnya itu nol karena semua datang dari Allah, maka ini yang menjadikan kita gampang bersabar. Kalaupun ada di antara kehidupan kita mendapatkan ujian, kalaupun ada yang diambil, kalaupun ada yang direnggut, maka kita mudah untuk bersabar. Karena memang kita mulainya modalnya itu dari nol, nothing tulus, tidak ada yang hilang. Karena semua itu memang datang dari Allah dan bukan apa yang kita miliki. Kalaupun kita mendapatkan kenikmatan, tapi kalau kita menyadari bahwasanya hidup kita itu memang modalnya nol dan yang memberikan kenikmatan itu hanyalah Allah, menjadikan kita gampang bersyukur. Sehingga syukur kita bukan syukur yang membebani dengan banyak syarat. Syukurnya tanpa syarat, syukurnya tanpa kondisi tertentu yang menjadikan kita baru bisa bersyukur. Tapi kalau kita menyadari bahwasanya modal kita itu nol, kita dapat nikmat sekecil apapun akan kita syukuri. Karena yang sesungguhnya hilang pada kehidupan kita hari ini adalah menikmati kembali arti kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Itu yang sekarang menjadi PR besar dalam kehidupan kita, yaitu menghadirkan kembali sukacita pada apa yang telah kita miliki. Biasanya kita berpikir bahwasanya nikmat itu hanya pada barang yang belum kita miliki. Kita belum memiliki rumah, kita belum memiliki apartemen, kita belum memiliki mobil. Kita menganggap betapa sempurnanya nikmat itu kalau kita mendapatkan semua yang kita harapkan. Lalu kita melupakan berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita sebenarnya sederhana. Syukur itu adalah menghadirkan sukacita dan kegembiraan atas apa yang telah kita peroleh. Karena sesungguhnya
Ketika kita kembali merasakan bahagia, melihat jilbab yang kita beli, melihat kembali sepatu yang kita beli, melihat mobil yang sudah kita dapatkan, lalu kita merasakan kembali sukacita untuk memiliki semua barang itu, maka itu pun sudah merupakan bagian dari tanda syukur yang besar. Makanya inilah yang menjadikan kita, mari kita kembali untuk menghadirkan sukacita. Bukan hanya pada barang yang belum kita miliki lalu kita dapatkan baru kita bersukacita. Tapi betul-betul bahagia itu sederhana. Menghadirkan sukacita dan kegembiraan pada setiap apapun kebaikan yang sudah kita peroleh di dalam kehidupan. Dan itulah hakikat kita bersyukur. Dan tentunya syukur kita bukan syukur yang kita menghitungnya itu nikmatnya harus gede dulu baru kita bersyukur. Bahkan pada perkara kecil pun harusnya kita bersyukur. Syukur itu tidak ideal kalau hanya pada perkara besar baru kita bersyukur. Tapi syukur yang menunjukkan ketakwaan itu adalah syukur ketika pada perkara kecil dan perkara remeh kita pun bersyukur. Maka itulah hakikat ketakwaan. Ketika syukurnya kita bukan pada perkara besar, tapi pada perkara remeh yang kita pandang biasa, tapi kita menikmatinya dengan kesyukuran. Makanya mungkin masih ingat saya dulu pernah menceritakan sebuah kisah nyata. Saya dulu pernah di Jogja. Ketika kami naik mobil bersama dengan keluarga, lalu saya menjumpai ada salah satu pengamen menggunakan tepuk tangannya untuk menjadi instrumen nyanyiannya mendekat ke mobil kami. Seorang ibu-ibu pakai jilbab. Beliau menyanyi dengan suara sumbangnya dan peralatan seadanya dengan tangannya. Lalu saya membuka kaca, lalu saya memberikan kepada beliau uang. Maaf ya, saya cerita uangnya hanyalah 10.000. Ketika saya memberikan kepada beliau 10.000, maka beliau berkata kepada saya pada saat itu, maaf mas, saya nggak punya susu, saya nggak punya kembalian. Saya berkata kepada beliau, nggak usah bu, buat ibu aja gitu. Maka beliau seakan-akan tidak percaya ketika mendapatkan rezeki sekali ngamen dengan tepuk tangan mendapatkan 10.000. Dia mengulang-ulang kembali, benar nggak mas ini? Apa ini tidak kebanyakan? Terus dikatakan, saya mengatakan enggak. Sampai akhirnya lampu hijau, saya harus jalan. Maka di spion mobil saya menjumpai bagaimana beliau mencium uang 10.000 itu. Kita tidak membahas hukum bagaimana mencium uang, bukan itu yang kita bahas. Tapi yang kita iri sama beliau adalah beliau mampu mensyukuri nikmat 10.000. Lalu betul-betul bersyukur hingga mencium ekspresi di dalam dia bersyukur. Ketika dia berulang-ulang mengucapkan alhamdulillah, maka dia minggir, dia cium tangan, dia cium itu 10.000 tersebut berulang-ulang untuk menunjukkan betapa bahagianya dia mendapatkan itu. Saya pada saat melihat kejadian itu maka saya terpikir, Masya Allah ya, betapa irinya saya dengan beliau. Beliau ketika mendapatkan 10.000, segenap seluruh tubuhnya itu bisa bersyukur pada kenikmatan 10.000 itu. Padahal bisa jadi di kantong kita ada 10.000, ada 15.000, ada 20.000, ada 50.000. Tapi selama ini kita merasa biasa. Karena mungkin kita terbiasa mendefinisikan syukur itu pada perkara yang besar. Kalau di kantong kita dan rekening kita belum nyampe 1 miliar ya kita biasa-biasa aja. Kalau di rekening kita belum mencapai 10 miliar ya kita biasa-biasa aja dan menganggap itu semuanya bukan nikmat karena belum sesuai dengan target banyak yang kita miliki secara subjektif. Makanya Masya Allah, disitulah kita, terutama saya, disitu saya iri. Iri bukan kepada orang yang menghafalkan Quran semata, tapi iri kepada seorang ibu yang ketika mendapatkan 10.000, beliau bersyukur, beliau bersukacita, beliau cium itu uang tersebut, berulang-ulang menanyakan apakah uang itu tidak berlebihan untuk beliau, minggir di pinggir jalan, dan menghadirkan kesyukuran atas rezeki yang mungkin di kantong kita, kita anggap kecil dan tidak ada harganya. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Luar biasanya kesyukuran itu kalau betul-betul kita realisasikan pada kehidupan. Betul-betul luar biasa kalau kita mengaktualisasi syukur itu setiap waktu dan setiap saatnya. Harusnya pada handphone yang kita miliki, pada makanan kerupuk yang kita konsumsi,
sampai pada listrik yang kita nikmati di rumah kita pun harusnya kita syukuri. Tapi ya begitulah manusia, begitulah saya. Kita ini terkadang baru bisa mendatangkan energi kesyukuran ketika mendapatkan nikmat yang banyak. Dan semoga Allah bimbing kita mengkoreksi kesalahan kita bahwasanya syukur itu bukan hanya menunggu yang banyak. Dan syukur itu dimulai menghadirkan kembali kegembiraan pada apa yang dulu kita inginkan dan sudah kita peroleh. Bersyukurlah di balik jilbab yang ibu sudah bisa beli, yang sekarang ada di lemari. Ada warna biru, ada warna ungu, ada warna hitam. Syukur kembali. Bersyukurlah pada setiap sepatu yang sudah kita kumpulkan. Bersyukurlah kepada barang-barang kitchen set yang sudah kita kumpulkan. Karena sesungguhnya kesyukuran itu dimulai bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita peroleh. Tapi syukur itu dimulai ketika kita merasakan aura kegembiraan ketika melihat barang-barang yang sudah kita peroleh. Semoga Allah memberikan kepada kita kesyukuran tiada batas pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan tafsir. Ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang tafsir. Karena sesungguhnya kemuliaan ilmu tafsir itu setidaknya ada dua alasan. Pertama, objeknya dari ilmu tafsir adalah kalamullah, perkataan Allah. Siapa yang bisa mengalahkan perkataan Allah? Makanya kalau membaca tafsir itu kita sedang berinteraksi kepada Allah secara langsung. Dan interaksi kepada Allah itu merupakan healing terbaik pada kehidupan manusia. Frustasi dan depresi itu biasanya salah satunya adalah karena kita sibuk dengan makhluk tetapi kita tidak pernah sibuk dengan Allah. Makanya tafsir itu apabila kita membaca, apabila kita mentadaburi, maka sesungguhnya tafsir itu merupakan ilmu sangat dahsyat. Ilmu yang menjadikan kita sibuk dengan perkataan Allah dan firman-Nya. Dan tidak ada yang mengatakan, dan tidak ada yang mengalahkan perkataan Allah. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, Fa'ina asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan itu perkataan Allah yang tidak ada satupun huruf, bahkan satupun harokat yang salah. Maka itulah betapa mulianya tafsir. Yang kedua yang menjadikan tafsir itu mulia, yaitu adalah karena tafsir itu melahirkan petunjuk. Melahirkan sebuah kisah yang menjadi pelita, menghasilkan sebuah hukum yang menjadi syariat dalam kehidupan kita. Dan memang fungsinya kitabullah, fungsinya Al-Quran itu bukan hanya dibaca untuk diharapkan pahalanya. Bukan hanya dibacakan ketika orang itu telah meninggal dunia. Tapi ya fungsinya Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Surat cinta dari Allah kepada setiap manusia supaya manusia tahu kapan dia berdiri, kapan dia berlari, kapan dia bekerja, kapan dia beristirahat. Semuanya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak mungkin mengerti jawaban itu kecuali satu. Bagaimana kita mempelajari tafsirnya, takwilnya, interpretasi dari setiap perkataan yang Allah turunkan kepada kehidupan kita sejumlah 30 juz. Nah itulah yang menjadikan kita paham. Kita mempelajari tafsir surat Al-Humazah. Kita mempelajari surat Al-Humazah. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Dia merupakan surat ke-109. Terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah sendiri merupakan sebuah kata pada bahasa Arab. Al-Humazah itu artinya mengumpat. Dan kita akan mempelajari Al-Humazah. Wal-Lumazah itu apa? Apa bedanya Humazah dengan Lumazah? Tapi Al-Humazah itu sifatnya adalah orang yang sering mengumpat. Orang yang sering mengejek. Orang yang sering mencela. Maka sebelum kita membahas satu persatu ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Humazah yang jumlahnya itu ada 9. Kita tentunya harus sadar dulu. Sadarnya kita itu adalah tidak ada satu surat yang Allah mulai dengan kata wailun. Wailun itu adalah kecelakaan. Wailun itu juga merupakan salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka itu wail. Maka tidak ada surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 dimulai dengan ayat yang mengatakan wailun kecuali hanya pada 2 surat. Yang pertama surat Al-Mutaffifin,
yang menceritakan tentang kaum yang mengurangi takaran dan timbangan. Yang kedua adalah surat Al-Humazah, surat ke-109 yang akan kita bahas. Kalau kita mendapati ada ulama yang mengatakan Allah tidak pernah memulai satu surat di dalam Al-Quran setelah membaca Bismillah ayat yang pertama dengan kata wailun, kecuali ada di dua surat, yaitu adalah Al-Mutaffifin dan Al-Humazah, memberi arti, memberikan penegasan kepada kita, ibu-ibu. Penegasannya itu adalah bahwasanya siapapun yang mengurangi timbangan, Al-Mutaffifun, dan siapapun yang mereka suka mencela, lalu mereka suka menodai, itu merupakan dosa yang sangat besar. Sampai Allah posisikan dua dosa itu, orang yang suka mengurangi timbangan dan orang yang suka menodai kehormatan, Allah tempatkan mereka pada awal dua surat dan dimulai dengan kata wailun, kecelakaan, untuk memberi kepada kita sebuah kewaspadaan. Hati-hati ya, kalau kamu sudah masuk kepada ranah mengurangi haknya harta orang lain, itu dosanya besar. Kalau kamu sudah mencela, kalau kamu sudah mengejek, kalau kamu sudah ketika kamu sudah menodai kehormatan, maka hati-hati. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara besar di sisi Allah. Sampai Allah ya, jadikan dosa ini menjadi dosa besar, maka sampai Allah jadikan dua surat ini dimulai dengan kata wailun, celaka, untuk menunjukkan kecelakaan siapapun yang berbuat dua perkara ini. Makanya hati-hati. Umar minta hati-hati para ibu. Kalau kita rajin sholat, kita rajin melakukan puasa, kita rajin melakukan ketaatan, tapi seiring melakukan ketaatan, melakukan sunnah, tapi seiring itu pula kita mengurangi haknya orang, kita mengambil harta haramnya orang lain, hati-hati. Maka dosa mengurangi ataupun mengambil harta orang lain secara sepihak dan zalim bisa merusak kehidupan ibadah kita. Sebagaimana ketika kita suka mencela, maka sesungguhnya mencela itu merupakan perbuatan dosa besar, karena itu merupakan bagian dari sebuah perkara yang sangat dijaga oleh Allah, yaitu adalah kehormatan seorang mukmin yang kita sangat-sangat dilarang untuk mencela kehidupan orang yang beriman. Jadi kita harus paham, para ulama mengatakan Allah tidak pernah memulai dua surat dimulai dengan kata wailun, kecuali hanya pada dua surat ini. Surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah. Hati-hati kalau sudah berkaitan kehormatan orang, hati-hati kalau sudah berkaitan tentang hartanya orang lain. Ya. Jangan sampai ngambil secara sepihak, jangan sampai ngambil secara zalim, jangan sampai mengambil dengan cara yang tidak hak. Karena harta bisa menggagalkan pun perjalanan manusia menuju kepada syurganya Allah. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama, wailun. Wailun itu artinya adalah, kita baca dulu ayatnya. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Ini ayat yang menjadi bagian dari surat Al-Humazah. Berjumlah 9 ayat, diturunkan pada waktu Rasulullah sebelum melakukan perjalanan menuju hijrah ke kota Madinah. Berarti ini merupakan surat Al-Makkiyah. Kata wailun itu menunjukkan merupakan perkara besar. Artinya ketika Allah menggunakan satu ayat lalu di dalamnya ada kata wailun, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan yang ada setelah Allah menggunakan kata wailun, maka sesungguhnya itu merupakan perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah kalau sudah menggunakan kata wailun. Karena hampir sama dengan kata laknat. Ya. Jadi sama dengan kata laknat. Tentunya ibu paham, ibu harus mengerti.
Salah satu di antara kriteria besar, dosa besar itu adalah sebuah dosa yang apabila dosa atau satu perbuatan dimulai dengan kata laknat atau di dalamnya ada kata laknat. Jadi kalau ada dosa, diterangkan dosa itu dengan sebuah keterangan kata laknat, berarti dosa itu dosa besar. Sama, kalau ada satu perbuatan, sampai Allah menurunkan dengan sebuah keterangan yang dimulai dengan kata wailun, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itu merupakan dosa yang sangat besar ketika sudah dimulai dengan kata wailun. Karena kecelakaan. Dan yang mengucapkan kecelakaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada manusia kewaspadaan terhadap sebuah dosa apabila dosa itu dimulai dengan kata wailun. Ini yang pertama. Jadi kalau ada dosa, ibu membaca di dalam Al-Quran atau membaca dalam hadis, dosa itu dimulai dengan kata laknat atau di dalam keterangan dosa itu ada kata laknat yang mengancam, berarti itu dosa besar. Ada dosa dimulai dengan kata wailun atau di dalamnya ada kata wailun, itu berarti merupakan dosa yang sangat besar sekali konsekuensinya di hadapan Allah. Sampai Allah memberikan redaksi kalimat di dalam firman-Nya dengan kata wailun, celaka sekali. Kita kalau ngobrol dengan anak kita, lalu kita memberikan penegasan kepada anak kita terhadap satu perkara yang harusnya dihindari sama anak kita. Maka kita sebagai orang tua, sadar atau tidak sadar sering menggunakan redaksi kata celaka nak, kalau kamu bisa melakukan kayak gini celaka. Contoh, saya sering sekali menggunakan kalimat celaka kalau sudah berbicara tentang masalah bagaimana mereka tidak boleh durhaka kepada seorang ibu. Saya sering mengatakan celaka ya nak kalau kamu sampai tidak memiliki empati sama ibu. Celaka ya nak kalau kamu sampai menelantarkan ibu. Celaka ya nak kalau kamu sampai menyalah-nyalahkan ibu kamu. Kata celaka itu sering dipakai sama setiap orang tua, sama setiap pembuat keputusan. Ketika menerangkan tentang satu perkara besar, lalu kita mulai dengan sebuah kalimat penegasan di awal. Wailun, celaka sekali. Itu menunjukkan perkara itu betul-betul besar. Allah tidak mengatakan likulli humazatil lumazah wailun. Allah tidak mengatakan kepada setiap orang yang mencela dan menghujat kecelakaan. Tidak. Allah menggunakan kata wailun di depan untuk membangkitkan kesadaran manusia dari kelalaian dalam perkara itu. Beda kalau misalkan dikatakan, maaf, kalau dalam bahasa keseharian kita, kalau kita menjumpai beberapa pagar ditulisi awas, lalu dikasih tanda seru 3. Ada anjing galak. Beda nanti impact-nya, dampaknya apabila kita membaca tulisannya dibalik. Ada anjing galak, awas. Impact-nya itu sudah beda karena diletakkan kalimat awas di depan itu sebagaimana kalimat wailun, awas. Kalau kamu itu menjadi pencela dan kamu itu menghujat. Nah, itu menunjukkan kepada kita. Sekali lagi, poin yang pertama, kalau kita ringkaskan adalah kalau ibu membaca ayat ataupun hadis. Lalu di dalam ayat itu ada kata wailun, di dalam ayat itu ada kata laknat, atau di dalam hadis itu ada kata laknat, pastikan itu dosa besar. Dan ditugaskan dengan kata wailun untuk membangkitkan kesadaran kita, untuk mengaktifasi kewaspadaan kita. Jangan jadi pencela, jangan suka menghujat. Jangan sampai kamu di dalam hidupmu sampai dolimin orang dan ngerugiin hartanya orang. Itu peringatan Allah kepada kita dari tadabbur ayat yang pertama surat Al-Humazah. Yang kedua yang kita dapatkan di sini, wailul likulli humazatin lumazah. Maka sesungguhnya wailul likulli humazatin lumazah ini merupakan kecelakaan bagi mereka yang mencela lagi mereka itu mengumpat. Mungkin kita agak bingung apa bedanya humazah dengan lumazah. Mencela, mengumpat. Itu kan sama. Dalam konteks bahasa Indonesia, mencela itu yang mengumpat, mengumpat itu juga mencela. Maka diterangkan di sini beberapa pernyataan dan definisi yang disampaikan para ahli tafsir. Para ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya al-hammas isim masdar dari kata humazatil lumazah, itu artinya adalah mengumpat dengan kata-kata.
Jadi dia mengumpat dengan kata-kata. Dia mencela dengan kata-kata yang keluar dari lisannya. Maka itu disebut dengan al-humazah. Jadi kalau ada orang mengumpat dengan kata-katanya, maka itu merupakan bagian dari kata humazah. Atau secara kata benda al-hammaz. Ada yang kedua yaitu al-lammas. Al-lammas itu adalah mengumpat dengan perbuatan. Yaitu dia merendahkan orang lain, dia mencela orang lain tapi dengan perbuatan. Dengan gerakan tangannya, dengan gerakan mulutnya, dengan gerakan sipitan matanya, dengan gerakan bahunya. Tapi maksud dari semua gerakan yang dilakukan dengan perbuatan anggota badannya itu sebenarnya adalah mencela dan merendahkan orang lain. Contoh nih, ya, ketika sebagian orang kadang mereka menunjukkan perilaku merendahkan orang lain dengan picingan mata. Itu pun termasuk al-humazah tapi dalam kategori al-lammas atau lumazah. Dia mencela, dia merendahkan orang lain tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Melengos. Kita begini terus tangannya mengibas. Itu termasuk al-lumazah. Dan itu sebagian para ahli tafsir menunjukkan perbedaan antara al-humazah dengan lumazah. Al-humazah dengan kata-kata langsung verbal dia menyampaikan sesuatu tentang orang tersebut lalu dia merendahkan, dia mencela, dia mengumpat orang tersebut dengan makna yang sama, maka al-lammas atau lumazah itu dengan perbuatan. Artinya mereka itu memandang rendah dan meremehkan orang lain. Maka di sini kita mendapati kaitannya pada surat Al-Qalam ayat yang ke-11. Allah menyampaikan hammazim masya'im binamim. Mereka itu suka mencela. Di balik setiap mereka mencela itu mereka meniupkan angin fitnah yang menimpa kepada sebagian orang muslim dengan celaan di mana maksud dari celaan itu adalah menebarkan fitnah. Ibnu Abbas itu memiliki definisi lain. Ibnu Abbas mengatakan al-humazah itu artinya maknanya menghina dan suka mencela. Al-humazah itu mencela dengan tangan dan mata. Ya. Adapun lumazah itu mengumpat dengan lidah. Ini kata Imam Mujahid itu agak berbeda dengan definisi yang pertama. Kalau yang pertama, al-humazah mengumpat dengan kata-kata. Kalau lumazah itu mengumpat dengan perbuatan. Kalau Imam Mujahid dibalik. Al-humazah itu mengumpat dengan tangan, mengumpat dengan mata. Adapun lumazah itu mengumpat dengan lidah atau dengan mulutnya. Dari pengertian keberagaman yang disampaikan oleh para ahli tafsir, maka sebenarnya perbedaan di dalam interpretasi makna al-humazah dan lumazah itu bukan perbedaan secara kontradiktif, tapi sifatnya adalah menunjukkan keragaman. Berarti begitulah yang dinamakan dengan al-humazah dan lumazah. Sama-sama mencela, sama-sama melaknat. Gemar mencela dan gemar melaknat. Tapi al-humazah, sebagian ulama mengatakan al-humazah itu mencela dengan lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka yang kotor. Adapun lumazah itu mencela dan melaknat seseorang itu dengan perbuatan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita peroleh pada ayat yang pertama itu menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk di antara perkara besar itu adalah ketika di setiap perkara tuduhan yang ditujukan kepadanya. Jadi seorang muslim itu secara netral, mereka itu terjaga dari segala macam tuduhan. Maka sesungguhnya nilai seorang mukmin itu kehormatannya itu sangatlah mahal. Karena yang paling mahal dari kehormatan seorang mukmin itu adalah kehormatan dirinya dan kehormatan darahnya, kehormatan hartanya. Termasuk yang paling penting yang Allah sangat jaga itu kehormatan dirinya. Sehingga ketika seorang muslim dia itu makhluknya Allah. Kalau seseorang itu merendahkan, kenapa merendahkan itu merupakan perkara dosa besar, Ustaz? Ketika menghujat itu perkara dosa besar. Ketika mencela itu perkara dosa besar. Kita harus tahu dulu. Karena sesungguhnya ketika mencela, menghujat, menodai kehormatan orang. Kenapa itu terkategori pada dosa besar? Karena ketika kita mencela, merendahkan orang, menodai kehormatannya. Kamu sedang mencela Rabb dan zat yang menciptakan makhluk yang kamu cela itu.
Makanya terkategori pada dosa besar. Ya. Jadi misalkan kita mengatakan, saya melihat dia itu begini. Lalu kita mengumpulkan 1001 alasan untuk membenarkan celaan kita kepada fulan itu. Kenapa itu termasuk dosa besar, Ustaz? Bagaimana tidak termasuk dosa besar? Kamu mencela, kamu menghujat Rabb dan zat yang menciptakan makhluk itu, di mana ampunan Allah kepada makhluk itu Allah berikan lebih besar. Ampunan yang Allah janjikan kepada manusia itu sebagaimana Allah janjikan ampunan kepada kita lebih besar daripada kesalahan kita selaku makhluk dan hambanya. Itu yang menjadikan kita paham kenapa mencela orang mukmin itu bukan perkara kaleng-kaleng, bukan perkara kecil, tapi perkara besar. Nah, ini matikan. Ya. Jadi kalau ada seorang mukmin, apalagi ketika itu orang mukmin yang secara zahir dia melakukan amalan-amalan sebagaimana orang yang beriman. Dia sholat di masjid, dia mungkin membayar zakat, dia membayar sedekah, dia melaksanakan haji dan umroh. Secara zahirnya dia muslim, melakukan kewajiban-kewajiban pokoknya sebagai seorang hamba. Lalu kita cela, lalu kita rendahkan, maka pada dasarnya kamu sedang mencela Rabb yang menciptakan dia, lalu kamu mencela apa yang dilakukan, di mana apa yang kamu cela. Itu sangat-sangat terbuka kemungkinan kebaikan yang dia miliki mungkin lebih besar daripada perkara yang kamu cela dari dirinya. Ya. Makanya tidak mengherankan kalau Rasulullah SAW beliau pernah bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah pernah bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum ketika Rasulullah memiliki alasan dalam tanda kutip. Beliau sedang dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan oleh Rasulullah. Ini pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam ini nanti akan membawa dampak besar. Para pengikut-pengikut mereka akan juga masuk Islam. Karena Nabi sedang konsentrasi menyampaikan dakwahnya kepada pembesar-pembesar Quraisy. Datang itu Abdullah bin Maktum, seseorang datang dari kalangan fakir miskin dalam kondisi matanya buta. Datang kepada Rasulullah. Di mana Rasulullah? Beliau tidak mencela, beliau tidak menghadik, beliau hanya melengos. Itu belum termasuk humazah, itu belum termasuk lumazah. Beliau hanya melengos saja. Beliau tidak mencela, beliau tidak menghardik, beliau tidak mencaci. Beliau hanya melengos saja wajahnya. Lalu bermuka masam karena lagi sibuk. Menyampaikan setiap kalimat yang diharapkan kalimat itu memberi hidayah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Apa yang terjadi? Allah turunkan itu. Surat Abasa wa Tawalla. Definisinya adalah kita ini patut bertanya, kenapa kok mencela seorang mukmin itu merupakan perkara yang betul-betul dijaga oleh Islam dan dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar sekali. Karena sesungguhnya mencela itu kamu berarti mencela zat yang menciptakan dirinya. Ketika kamu menghujat, kamu mencela zat yang telah menciptakan dirinya, zat yang lebih tahu tentang kondisi hatinya dan amalnya daripada diri kita sebagai seorang manusia. Kalau orang paham ini, mungkin mereka akan berpikir 1 juta kali sebelum kita mencela dan menghujat orang lain. Apa yang kita lihat dari saudara kita tidak mewakili semua perkara dalam episode hidupnya yang nggak kelihatan oleh kita. Makanya maaf. Kalau akhirnya kita ngaji, ikut ilmu, ikut taklim, lalu kita melihat satu perkara yang kurang benar dari saudara kita, lalu kita mencelanya, menyesatkannya dengan begitu ringan, padahal banyak episode-episode lain yang tidak kelihatan oleh kita. Hati-hati. Jangan itu dianggap merupakan dosa kecil, tapi itu dosa yang sangat besar ketika sudah mencela ataupun menghujat orang. Untuk memberi arti kepada kita, tidak ada zat yang paling menjaga setiap makhluk yang Allah ciptakan kecuali yang paling menjaganya itu adalah Allah. Kalaupun ada yang betul-betul bisa menyiksanya itu hanyalah Allah dengan keadilannya, bukan manusia. Dengan segala keterbatasan dan segala kesalahan yang dia miliki, terutama kalau sudah mencela orang lain. Ya. Makanya di sini kita memahami itulah termasuk dosa besar.
Makanya kita paham di dalam agama kita itu meletakkan sebuah kehormatan itu harganya mahal betul. Makanya Rasulullah pernah beliau tawaf, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la hurmatu hadal bait. Sesungguhnya kehormatan Ka'bah itu lebih rendah daripada kehormatan seorang mukmin. Jadi Nabi mengatakan la hurmatul mu'min a'zam indallah min hurmati hadzal bait. Jadi Rasulullah seakan-akan fima makna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengatakan kepada kita, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan Ka'bah. Padahal kita paham Ka'bah merupakan simbol dari rumahnya Allah. Kita tentunya paham betapa bergetarnya hati kita pertama kali ketika melihat Ka'bah. Kita tentunya paham energi keimanan yang dimiliki ketika setiap orang itu melakukan haji dan umrah ketika pertama kali melihat Ka'bah. Ya kan? Ka'bah itu hal yang besar, betul. Agung, memiliki nilai keimanan dan histori yang luar biasa ada di dalam hati kita. Tapi sebesar itu kita mencintai Ka'bah, sebesar itu kita mengagungkan Ka'bah, Nabi menyampaikan kepada kita, wa innalah hurmatal mu'min min hormati hadzal bait. Sesungguhnya kehormatan mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan Ka'bah ini. Lah untuk memberikan kepada kita, mari buka mata, mari buka hati kita. Jangan gampang-gampang punya alasan merendahkan orang lalu kita mencari pembenaran ketika kita itu mencela dan merendahkan orang. Karena apa? Karena itu perkara yang mahal di sisi Allah. Dan zat yang telah menegaskan untuk menjaga setiap kehormatan itu Allah langsung. Makanya semangatnya di dalam Islam itu menjaga kehormatan. Semangat Islam itu menjaga kehormatan. Ya. Setidaknya saya akan menyampaikan kepada ibu-ibu 2 dalil pada poin yang ketiga ini ya. 2 dalil bahwasanya Islam itu sangat menjaga kehormatan. Tidak ada satu agama yang paling detail di dalam menjaga kehormatan supaya tidak ada orang gampang mencela dengan mulutnya, tidak gampang mencela dengan tangannya. Bahwasanya itu merujuk kepada satu makna yang hak. Tidak ada agama yang paling menjaga kehormatan seorang mukmin kecuali itu Islam. Kecuali itu Islam. Dalilnya apa, Ustaz? Dalil yang pertama. Kita tentunya paham kalau ada orang yang melakukan perzinahan. Kalau ada orang yang melakukan perzinahan. Melakukan perzinahan itu merupakan salah satu dosa besar. Itu adalah melakukan perzinahan. Maka ketika ada seseorang itu melakukan perzinahan, maka kita tidak bisa gampang untuk mengatakan seseorang itu berzina. Sampai kita harus mendatangkan 4 saksi untuk membenarkan tuduhan kita kepada orang lain bahwasanya dia itu melakukan perzinahan. Jadi kalau ada dalam hasanah ilmu fikih. Jadi kalau ada seseorang dia melihat ada pasangan laki-laki dan perempuan masuk ke satu tempat, satu kamar hotel. Maka dia melihat aktivitas yang dilakukan di dalam kamar hotel itu. Maaf ya, ini sebagai contoh, mereka sudah saling membuka baju dan mereka akhirnya melakukan perzinahan. Kalau yang melihat itu cuma satu orang ini tidak bisa lari menuju kepada qadhi, kepada hakim, mengatakan saya telah melihat laki-laki dan perempuan ini berzina. Maka secara hukum syariat, maka sang hakim akan berkata, kamu punya alat bukti, kamu punya bukti atau saksi mata selain dirimu atau tidak. Dan kita butuh 4 orang. Selain dirimu, kita butuh tambahan 3. Kalau yang satu ini tidak bisa memberikan tambahan saksi mata yang melihat kejadian itu, maka ini yang akan terkena hukuman. Dia akan terkena takzir, dia akan kena peringatan dengan hukuman. Kenapa? Kenapa harus 4 orang saksi? Mari kita mencoba untuk merenungi. Kenapa untuk membuktikan orang itu berzina butuh 4 orang saksi? Itu merujuk kepada satu perkara penting sekali. Apa yang dirujuk pada perkara itu? Itulah Islam.
Saking semangatnya menjaga kehormatan seorang mukmin sampai menuduh zina, itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan tidak gampang untuk mendatangkan, dan tidak gampang untuk mengatakan fulan itu berzina. Sampai kamu bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalaupun kamu sudah mengatakan menuduh seseorang itu berzina dan kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi atau 3 orang saksi tambahan selain kamu sebagai saksi mata, kamulah yang berdosa. Apa pelajaran dalam syariat fikih ini? Menunjukkan kepada kita seorang mukmin itu mahal harganya. Sampai membuktikan dia melakukan sesuatu dosa besar itu tidak bisa dilakukan secara gampang. Satu orang langsung menuduh tanpa 3 saksi tambahan untuk melengkapi jumlah 4 orang saksi yang dibutuhkan ketika menjatuhkan seseorang itu berzina. 4 orang saksi. Padahal kalau secara logika dan nalar mungkin enggak. Kalau kita membayangkan gitu, ada seseorang gitu, ada perbuatan zina sedang dilakukan, lalu orang itu rame-rame ngeliatin gitu. 4 orang gitu. Sulit rasanya mencari 4 orang saksi melihat perbuatan zina itu. Padahal kita tahu zina itu dosa besar. Dan zina itu adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul zina itu merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah setelah syirik kepada Allah. Tidak ada air yang paling najis kecuali air yang tumpah pada rahim seorang wanita ketika tidak ada ikatan dengan ikatan yang syar'i. Masya Allah. Tapi walaupun dosa zina sedemikian besarnya, tapi tetap mengatakan fulanah itu berzina, fulan itu berzina itu 4 orang saksi untuk memberi makna kepada manusia. Kehormatan mukmin itu mahal dan menjatuhkannya itu tidak gampang. Supaya kita tidak gampang-gampang nuduh orang. Wah ini berzina. Wah ini sesat. Wah ini syubhat. Gampang enggak. Dimana ketika dia dimintain secara detail gitu atas tuduhan dia tidak bisa menjawab. Makanya tidak mengherankan kalau kita menjumpai dan kita mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada kita. Rasulullah SAW itu kan mengatakan kepada kita begini. Inna zina Rasulullah SAW itu mengatakan kepada kita begini. Sesungguhnya zina itu memiliki 72 pintu. Isnani, saya lupa matan hadisnya. Zina itu memiliki 72 pintu. Fa'inna adnaha, yang paling ringan dari dosa zina itu, kata Rasulullah, sebagaimana ketika kamu berzina dengan ibumu. Itu dosa zina yang paling ringan. Loh, yang paling gede dari dosa yang zina itu apa? Yang paling gede artinya yang nomor 72, bid'un wa sab'una baban. Bid'un wa sab'una baban 72 sampai 79. Karena bid'un itu merupakan kata dalam bahasa Arab untuk merujuk kepada nominal 2 sampai 9. Maka kalau yang paling besar dari dosa zina nomor 72 atau 79 itu sebagaimana kamu melanggar kehormatan sholat. Berarti dosanya zina itu lebih ringan daripada ketika menodai kehormatan seorang mukmin. Makanya kalau ada di antara ibu-ibu ngaji, saya ngaji, lalu setelah itu kita mencela banyak orang setelah kita ngaji, kita harus bayangkan dan harus kita pikirkan betul. Tidak main-main itu. Dosa ketika menghujat dan menodai kehormatan orang mukmin itu jauh lebih parah daripada dosa zina. Tanpa menafikan dosa zina itu sendiri begitu buruk di sisi Allah. Jadi itu merujuk kepada kita tentang satu makna. Luar biasa. Kehormatan seorang mukmin itu mahal. Makanya kalau kita akan menetapkan hukum, kapan kita berpuasa, lalu kita bertanya, lalu kita membutuhkan saksi untuk melihat hilal, untuk memastikan besok puasa atau tidak, cukup 1 saksi. Pada aktivitas ketika kita akan memulai aktivitas puasa, kita hanya membutuhkan 1 saksi. Tapi ketika kita akan menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, ya,
Kita butuh 4 orang saksi ketika akan mengatakan bahwasanya dia itu seorang pezina. Untuk memberi arti kepada kita. Betapa mahalnya kehormatan seorang mukmin itu. Makanya simple. Ilmu yang berkah itu ilmu yang menjadikan kita tuh menjaga lisan kita untuk menodai orang lain. Jadi kalau ilmu akhirnya menjadikan kita menjadi penghujat. Ilmu akhirnya menjadikan kita pencela. Di balik setiap guru yang kita ikuti, kita mencela setiap orang yang tidak mengikuti guru kita. Lalu kita menghujat setiap orang yang tidak sama frekuensinya dengan kita ketika mendatangi ilmu. Kita ini khawatir, jangan-jangan ilmu kita ini tidak barokah kalau kita hanya menjadi pencela dan menjadi penghujat. Dan akhirnya setiap kita sudah membenci orang karena orang itu tidak satu frekuensi dengan kita. Kalaupun melakukan kebaikan, kita remehkan. Apalagi melakukan kesalahan. Mau melakukan kebaikan aja sudah nggak ada artinya kok di hati kita. Apalagi melakukan kesalahan. Padahal disitulah kita paham, kita ngerti betul. Kehormatan seorang mukmin itu mahal betul. Jadi kehormatan seorang mukmin itu sangatlah mahal sekali. Makanya dosa kalau sudah berkaitan tentang kehormatan, tidak gampang diampuni oleh Allah. Tidak segampang dosa yang tidak ada hubungannya dengan kehormatan seorang mukmin. Kalau kita bertobat dari dosa khamr, maka lebih mudah. Kita bertobat, kita meninggalkan khamr itu, kita menyesali, kita sholat tobat 2 rakaat. Maka kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Disusul dengan penyesalan besar atas khamr yang telah menjadi kebiasaan kita. Insya Allah, kamu akan diampuni. Kalau dosa itu adalah dosa antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa itu berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin, tidak gampang dihapus. Dan begitu sulit untuk bertobat dari dosa kalau sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin. Apa itu? Kamu harus mencari ridho dari orang yang kamu pernah jatuhkan kehormatannya. Sampai dia memberikan ridho, baru urusan kamu dengan dirinya selesai. Kalau tidak selesai di dunia, harus diselesaikan di akhirat. Ya. Makanya kita kalau ada yang bertanya, ghibah itu salah satu di antara dosa yang berkaitan tentang kehormatan orang. Karena ghibah itu juga bagian dari mencela dan merendahkan orang sampai dia menyampaikan keburukan orang yang mereka jadikan objek ghibah. Ghibah itu kalau tobat dari dosa ghibah, apakah cukup istighfar? Tidak bisa. Cukup bagi kita untuk sholat tobat 2 rakaat? Tidak cukup. Terus gimana? Datang sama orang yang kamu ghibahin, kamu minta keridhaan kepadanya atas ghibah yang pernah kamu berikan kepadanya. Dan itu kamu harus bertanggung jawab full dan penuh kepada Allah. Dan kamu harus bertanggung jawab penuh kepada dirinya bahwasanya kamu mendapatkan keridhaan darinya. Barulah urusan kamu dengan dirinya selesai dan tidak lagi berlanjut dalam kehidupan di akhirat. Ini loh yang kita harus paham. Orang terkadang gampang mencela dan gampang menghujat itu hari ini. Bukan dilakukan sama preman semata. Tapi hampir mayoritas juga dilakukan sama orang yang terkadang mereka sudah ngaji ketika gampang mencela orang dan gampang menghujat orang. Makanya sampai kan kita mendapati betapa mencela itu merupakan perkara besar. Bahkan mencela saudara kita yang berbuat keburukan aja nggak boleh loh. Jelas-jelas berbuat dosa aja nggak boleh kita mencela. Itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya arti celaan di dalam kehidupan. Ya, bahkan mencela pun di dalam kehidupan seorang mukmin itu sampai kita mencela orang yang melakukan dosa pun tidak diperbolehkan. Makanya kita mendapati satu riwayat kan, jangan kamu cela saudaramu ketika melakukan dosa. Kalau kamu menghujatnya, mencelanya ketika dia melakukan dosa, maka demi Allah, tidaklah kamu mati kecuali kamu akan diuji dulu dengan dosa itu sebagaimana kamu mencela saudaramu dengan dosa itu.
Dan bisa jadi kamu pun tidak selamat dari dosa itu sebagaimana saudara yang kamu celah dengan dosa itu. Ya, Masya Allah ya. Terus sampai ketika ada orang mukmin yang jelas-jelas melakukan sebuah dosa, maka kita ini tidak diperbolehkan untuk mencela orang itu dengan dosanya. Dan kalaupun kita sampai akhirnya mencela dosanya, tidaklah kita mati sampai sebelum kita mati diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi mungkin kita juga tidak selamat dari dosa itu. Contoh nih dalam konkretnya, kita menjumpai dan kita mendapati ada seorang mengganggu kehidupan keluarga orang lain. Dia dosa besar, iyalah namanya itu merupakan sebuah perbuatan yang melampaui batas. Dia menggoda keutuhan keluarga. Dia menjadi pelakor, misalnya yang hari ini tren dengan kata pelakor, perebut laki orang. Lalu dia mencela, walaupun perbuatan itu dosa, lalu dia mencelanya. Bukan mendoakan, lalu memberikan permintaan doa supaya dia diampuni oleh Allah gitu, supaya dia segera bertobat meninggalkan perbuatan itu. Lalu dia mencela, merendahkan orang itu dengan perbuatan yang dia kerjakan, mencelanya secara berlebihan. Tidaklah kamu mencela terhadap dosa saudaramu, kata Rasulullah, sampai kamu tidak akan mati, sampai kamu diuji dengan dosa yang sama, dan bisa jadi kamu pun tidak selamat dari dosa itu. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah perkara, betapa beratnya celaan. Sampai kepada dosa besar, kepada pelaku dosa besar pun kita tidak diperbolehkan untuk mencela. Maaf ya, untuk lagi menjadi sebuah kiasan untuk menerangkan kepada kita betapa beratnya kalau kita sudah mencela orang, menghadik orang, merendahkan orang. Terus sampai dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah itu meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Makanya sampai kita menjumpai dan kita mendapati, kata Rasulullah mengatakan, jangan mencela orang yang telah mati karena dia telah membawa apapun yang telah dia lakukan kepada Allah. Artinya dia telah bertanggung jawab kepada Allah. Loh, sampai orang mati saja tidak boleh dicela. Padahal kalau kita pikir secara nalar, apa sih butuhnya orang mati terhadap kehormatan yang ada? Dia kan sudah mati. Dia sudah mati, tidak lagi membutuhkan, dia tidak punya rasa malu lagi, dia tidak ada rasa sungkan lagi karena sudah mati. Walaupun sama orang yang mati sekalipun. Kata Rasulullah SAW adalah, la tasubul amwat, jangan kamu mencela orang yang mati, fa innahum qad afdau ila ma'amilu. Mereka telah lapor, mereka telah bertanggung jawab apa yang mereka berbuat untuk dihadapkan kepada Allah. Lu sampai orang yang mati sekalipun pun kita tidak boleh mencela. Dari dua hadis terakhir yang saya sampaikan ini teguran kan untuk kita. Sama pelaku dosa besar aja kita tidak boleh mencela. Sama mayit aja kita nggak boleh mencela kok. Loh, apalagi sama orang mukmin yang dohirnya baik. Sama seorang muslim yang dohirnya melakukan kebaikan lalu kamu cela. Orang mati aja tidak boleh dicela kok. Orang yang melakukan dosa besar pun nggak boleh dicela kok. Kecuali kamu harus mendapatnya ancaman diuji dengan dosa yang sama kok. Apakah kita ini tidak tersentuh dengan nalar yang kita pahami dari dua dalil tadi gitu. Hari ini tuh celaan di mana-mana. Bukan hanya celaan itu dilakukan anak STM kepada anak STM sekolah lain. Hatta majelis taklim dengan majelis taklim. Hatta pengikutnya guru ini dengan guru ini. Hatta pengikutnya ustadz ini dengan ustadz ini. Hatta pengikutnya syekh ini dengan syekh ini. Mencela saja kehidupan tiap waktu. Belum lagi kita mendapati celaan dan hujatan saling merendahkan diri. Yang sana ngumput ini Wahabi. Yang di sini menyebutnya kamu ahlul bid'ah. Dijawab lagi kamu Wahabi. Dijawab lagi kamu ahlul bid'ah. Terus-terusan. Sampai kapan kita? Mencela, menghardik, merendahkan orang. Sama mayit aja kamu nggak boleh mencela. Sama pelaku dosa besar aja nggak boleh mencela. Kamu cela orang dan kamu jatuhkan kehormatan seorang mukmin dengan begitu murahnya.
kita bisa untuk mencela orang lain. Maka tentunya ini merupakan sebuah perenungan yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama kita nerangkan, kenapa celaan itu dosa besar? Kita sudah paham. Karena ini kalau kamu mencela, kamu itu mencela makhluk. Mencela Rabb yang menciptakan makhluk itu. Bisa jadi orang yang kamu cela diridhoi sama Allah. Emang kamu mau apa kalau kayak gitu? Kamu cela fulan itu begini, fulan begini. Bisa jadi yang sedang kamu cela itu Allah yang lebih tahu keadaan hatinya dan perbuatannya daripada kamu. Dan bisa jadi dia yang lebih utama di sisi Allah. Apa enggak kita aneh itu mencela orang yang ternyata yang kita cela itu di sisi pencipta itu lebih mulia daripada kita. Kan bingung nanti kita di hadapan Allah. Kamu mencela fulan ini, ya. Kamu tahu nggak fulan ini melakukan ini dalam kehidupannya untukku? Coba siapin jawaban kita. Gara-gara ngaji kita mencela fulan itu begini. Terus ternyata dia punya kedudukan di sisi Allah yang nggak kelihatan oleh mata kita. Kan kita orang yang bodoh. Kita ini kan matanya terbatas. Terus tiba-tiba nanti dihadapkan Allah. Loh, kamu celah padahal dia punya ini dan melakukan ini di dalam kehidupannya kepadaku. Apa yang menjadikan kamu mencela? Apa enggak bingung kita? Maksimal nanti di hadapan Allah sudah ditanya bukti-buktinya. Ya, jangan mencela. Orang hari ini mencela di media sosial itu bisa dikenakan pasal ITE. Itu pemeriksaannya bisa berjam-jam dari pagi jam 9 sampai sore. Itu hanya ketika mencela di media sosial. Loh, apalagi di hadapan Allah kelak. Yang hisabnya Allah itu jauh lebih rumit daripada pemeriksaan apapun yang kita pernah temukan di dunia. Yang kedua, kita membedakan bagaimana humazah dan lumazah itu berbeda. Humazah itu dengan mulut. Lumazah itu ya dengan tangan, kaki, mata kita merendahkan. Yang ketiga yang kita harus paham, yaitu adalah yang kita harus mengerti. Yang ketiga itu apa? Betapa besarnya agama kita menjaga kehormatan. Ya, betapa besarnya agama kita menjaga kehormatan. Maka setelah kita mempelajari 1, 2, 3, maka yang berikutnya, biasanya manusia itu mencela apa saja. Dan termasuk celaan apa yang betul-betul termasuk pada kategori sebuah dosa. Ada beberapa celaan-celaan yang kita harus paham. Bukan hanya kepada orang mukmin, ada celaan kepada binatang, nggak boleh. Yaitu kepada ayam jantan, ada celaan kepada angin. Nanti kita bahas satu persatu. Kita masih berkutat pada poin ayat yang pertama. Betapa dahsyatnya celaan dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Marilah kita merenung. Siapapun yang pernah kita cela, saya ataupun ibu kita mungkin pernah terpeleset mencela orang. Bayangkan, bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah atas apa yang tidak kita lihat dengan mata kita. Janganlah ikut-ikutan gitu, gampang-gampang mencela orang. Ngaji-ngaji aja lah. Kita ngaji sesuai dengan kitabullah dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sudah, fokus di situ. Tidak usah fokus mencela orang. Dan tidak usah kita jadikan agama sebagai dalih pembenaran untuk mencela setiap orang. Terus kalau mencela lalu gara-gara kamu ikut satu ngaji yang kamu katakan itu berilmu dan sunnah, lalu akhirnya celaan itu menjadi boleh gitu. Terus atas nama kita lagi ngaji sunnah lalu kita boleh mencela orang, lalu celaan itu berubah jadi ibadah gitu. Celaan mah tetap celaan, hujatan tetap hujatan. Rasulullah melengos saja diingatkan oleh Allah. Apalagi orang semacam kita. Heran sekali kita hari ini. Kalimat hujatan dan celaan itu bukan hanya laris di antara preman, STM, atau orang-orang di warung kopi yang tidak pernah ngaji. Tapi bahkan sama orang yang ngaji pun banyak mencela dan banyak menghujat orang. Hanya karena tidak sama dengan apa yang mereka pelajari. Kalimat-kalimat yang sering kita jumpai di media sosial adalah kalimat Wahabi dijawab Ahlul Bid'ah, kalimat Ahlul Bid'ah dijawab Wahabi, kalimat Ahlul Bid'ah bodoh-bodoh, goblok, nggak pakai ilmu, dijawab lagi dengan Wahabi terus. Ya apa kita nyaman sih dengan kondisi yang semacam ini terus-menerus? Makanya kalau saya ditanya, Ustaz,
memiliki manhaj salaf atau tidak? Saya tanya ulang sama yang bertanya. Apa definisi salaf? Kalau definisi salaf itu artinya merujuk kepada kitabullah dan sunnah, lalu merujuk kepada pemahaman para sahabat dengan dalil-dalil sahih yang kita ambil tanpa kita menghujat setiap orang yang mungkin berbeda pendapatnya dengan kita. Ya kita insya Allah ingin supaya kita menjadi bagian dari salaf. Dan biar Allah yang menilai apakah kita betul-betul salaf atau tidak. Dan tidak usah kita mensucikan diri kita adalah kita yang paling salaf dalam kehidupan kita bertolabul ilmi. Tapi kalau artinya salaf itu artinya kalau kamu ngaji sama ustadz ini kamu berarti salaf. Kalau kamu ngaji sama ustadz ini kamu salaf. Kalau pendapat ini yang kamu ambil berarti kamu salaf. Kalau kamu nggak ngambil pendapat ini kamu bukan salaf. Kamu alul bid'ah. Ya maaf. Ya, saya nggak mau jadi salaf kayak gitu. Inilah yang menjadikan kita paham hari ini. Wailul likulli humazatil lumazah. 3 poin besar. Kenapa menghujat dosa besar? Karena yang kamu hujat adalah ciptaannya Allah. Dan Allah lah yang paling tahu tentang seluruh kehidupannya daripada kita selaku manusia. Bedakan antara humazah dengan lumazah. Yang ketiga, semangatnya Islam itu menjaga kehormatan sangatlah besar. Kalaulah Ka'bah kehormatannya lebih rendah daripada kehormatan seorang mukmin, cukup bagi kita berpikir 1 juta kali kalau sudah bicara tentang kehormatan orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini part yang pertama pada kesempatan kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan teruskan part yang kedua bersama dengan komunitas kajian Nizamiyah. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Barakallahu fiik, saya serahkan kepada Ibu. Alhamdulillah, kita kalau percaya bisa kita atas ilmunya hari ini bahwa beberapa mazhab dan mazhab ini menjadi sesuatu yang sangat berat ternyata dan tidak cukup dengan bertobat dari saya kasih pertanyaan, kalau saya bacakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Udah lama sekali ya kita nggak ke Nizamiyah ya. Iya Pak Ustaz. Iya. Nanti kalau harus datang dulu, jadi kita yang harus dapat Pak Ustaz. iya insya Allah. Ya moga-moga dalam waktu ke depan kapan-kapan sesekali kita nanti datang offline ke Nizamiyah. Tapi mungkin sesekali Nizamiyah saya undang ke kantor kita kajian offline karena sudah banyak satu persatu majelis taklim yang kita undang merasakan aura tempatnya seorang guru yang mungkin selama ini mereka mengaji bersama dengan kita dan menjadi keluarga dalam ilmu gitu. Dan mungkin satu waktu kalau berkenan ibu-ibu Nizamiyah kalau tidak salah belum pernah datang secara utuh ya. Kalau secara personal sudah pernah datang. Tapi kalau secara official iya kalau betul. Kalau secara official dari majelis taklim kelihatannya belum pernah datang. Nanti kapan-kapan kita undang Ibu supaya kita betul-betul bukan hanya sekedar normatif guru menyampaikan materi setelah itu selesai. Tapi kita juga harus saling menjadi keluarga, saling mengerti, saling memahami. Setidaknya kalau ada masalah-masalah yang mungkin dimiliki oleh komunitas Nizamiyah, mungkin saya bisa setidaknya minimal mendoakan atau setidaknya para jamaah, para murid, para santriwati juga tahu apa sih programnya Ustadz yang menjadi visi ke depannya. Ini saatnya mengupgrading interaksi kita, bukan hanya sekedar normatif antara guru dengan murid kayak SMP. Pokoknya guru menyampaikan materi selesai. Tapi mungkin kita harapkan semoga betul-betul menjadi keluarga di antara belantara ilmu. Insya Allah. Ya. Siap insya Allah. Nantikan undangannya dan jangan sampai tidak datang. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau bukan mencela tapi mendoakan supaya orang itu mendapat balasan atau azab dari Allah, boleh tidak? Saya sebagai orang yang dizalimi. Coba dibuka surat Asy-Syura Ibu. Ayat ke-40. Surat ke-42.
Ya, surat ke-42 ayat yang ke-40. Oh, ayatnya Mm-mm. dibacakan Pak Ustaz. Artinya aja itu. Ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang minimal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyertai orang-orang zalim. Allah menyampaikan kepada kita pada awal surat Asy-Syura ayat ke-40, surat ke-42, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan atas setiap keburukan itu keburukan yang setimpal dengannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memilih untuk memaafkan dan tetap berbuat baik, maka sesungguhnya balasannya adalah kepada Allah. Di situ kita menjumpai dan mendapati kalau kita terdolimi, maka sesungguhnya ada dua opsi yang Allah berikan. Tapi kalau lebih detailnya itu ada tiga opsi. Opsi yang pertama, kalau kita didolimi, terlukai, tersakiti, maka kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Kamu ditempeleng, ya kamu tempeleng. Di tempat kamu ditempeleng. Kamu dipukul bahunya, ya boleh kamu pukul dia bahunya, sama. Kamu diambil 10.000, ambil 10.000 dari dirinya. Itulah maksud wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan setiap keburukan itu ya keburukan yang setimpal. Tentunya dengan sebuah prosedur, tidak boleh melampaui batas. Ditampar segini, nah balasnya tampar bolak-balik. Ya, tidak boleh. Kamu berarti terdolimi sekaligus menjadi terdolimi, menjadi mendolimi. Itu tentunya tidak boleh. Maka itu pilihan yang pertama. Yang kedua, afa, memaafkan. Tapi tidak berbuat baik kepadanya. Pokoknya sekedar maafin aja. Saya ditampar, udah saya maafin. Tapi saya nggak mau lagi berbuat lagi baik sama dia. Itu yang kedua. Yang paling tinggi adalah bagaimana kita ketika terdolimi, kita memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan tidak terjadi apa-apa kepada kita. Maka itu merupakan amalan gede. Ibnu Qudamah mengkategorikan itu termasuk amal yang paling berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan di akhirat. Itu termasuk salah satu amal yang terkategori pemberat di dalam mizan kebaikan. Ya. Maka kita boleh memilih tiga itu. Silahkan memilih salah satunya. Cuma kalau ditanya yang paling afdal yang mana? Yang terakhir lah. Semua maafkan. Lalu tetap berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang mendolimi kita, kalaupun kita dianggap culun, bodoh, naif, polos, tidak apa-apa. Karena mereka tidak tahu balasan besar yang Allah janjikan kepada mereka yang mendolimi kita dan kita tetap berbuat. Nah, itu yang kita harus ingat. Kalau belum mampu, Ustadz, saya memaafkan tapi tidak akan berbuat baik kepadanya sama sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ingin membalas Ustadz dengan balasan yang setimpal. Silahkan. Saya tidak boleh mengatakan, tidak boleh dibales gitu. Kalau kamu ditampar pipimu sebelah kiri, berikan pipimu sebelah kanan untuk ditampar lagi. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam memberikan opsi. Kamu ditampar, kamu balas dengan tamparan yang setimpal. Atau kamu memaafkan, tapi tidak berbuat baik. Tapi yang paling mulia, kamu memaafkan dan tetap berbuat baik tanpa kamu membalas. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Ada satu peserta yang raise hand ingin bertanya langsung. Apakah boleh, Pak Ustadz? Silahkan. Silakan. Kepada peserta atas nama Zaki, silakan untuk unmute dan menanyakan langsung kepada Ustadz Umar Mita. Assalamualaikum. Mas Zaki tadi ya. Apakah sudah siap? Tidak ada ya. Mungkin Mas Zaki mengundurkan diri. Suaranya.
Oh, tar dulu. Suaranya membalas atau suaranya kenapa ya? Tidak bisa di-unmute ya, Mas Zaki? Sambil menunggu Mas Zaki, saya membacakan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ya, enggak. Assalamualaikum Ustadz. Berarti kalau kita sedang marah, tidak sengaja berkata, misalnya, astagfirullah anak mama bandelnya luar biasa. Ini termasuk mengumpat. Cara tobatnya meminta ridho Gimana dan gimana Om? Gimana Om? Maaf. Eh, kalau misalnya kita sedang marah, tidak sengaja berkata kepada anak, astagfirullah, anak mama bandelnya luar biasa. Ini termasuk mengumpatkah? Cara tobatnya dengan meminta ridho dan maaf kepada anak, apakah cukup? Ya kalau apakah itu mengumpat, saya lebih condong itu nggak mengumpat, tapi itu merupakan bagian dari sebuah kemarahan. Walaupun yang paling baik memang adalah kalau kita merasa perkara itu mengiris hati kita, setelah kita marah, kita nyesal, itu sebenarnya adalah perkara yang sebenarnya itu merupakan perkara yang sejatinya itu memang harusnya tidak kita lakukan. Maaf ya, Umuk saya tanya nih. Sering nggak kita kadang marah, tapi tidak usah menunggu 1-2 jam, kita udah nyesel atas kemarahan kita sama anak. Betul atau tidak? Betul, Pak Ustadz. Nggak usah sejam, Pak Ustadz. Kadang Nggak beberapa usah menit aja sejam, suka. Iya, beberapa aduh. menit setelah itu kan kita, ya Allah gitu. Itu kan sebenarnya sudah dikasih deteksi, sudah dikasih detektor sama hati kita kan. Bahwasanya apa yang kamu lakukan itu salah, sama anak itu ya sabarlah gitu. Karena ternyata detektor hati kita itu sudah ngasih tahu kepada kita. Detektor hati kita itu langsung ngasih tahu kepada kita. Kamu nyesal. Udah butuh 1 jam, 15 menit, 10 menit sudah langsung nyesal kita. Lihat anak kita diem, langsung mojok, nangis, tutupin bantal, langsung ya Allah. Ya tapi ya kita gitu itu, kita ini karena lemahnya kita pada penguasaan kendali emosi, kita sering mengulang terus kalimat ataupun kemarahan itu. Kalau ditanya dosa atau tidak dosa, kan dosa itu kan mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah apa yang membuat kamu itu bimbang, apa yang membuat kamu sedih, itu kan termasuk sebuah dosa. Yang sebenarnya itu sudah menjadi ilmu untuk kita. Detektor hati kita yang cepat nyesal ketika baru marah sama anak itu sebenarnya sudah detektor hati kita. Udahlah, tidak semuanya harus dimarahi. Ya. Makanya saya teringat gitu ya, saya dan Bibu itu sering ngobrol gitu. Kalau kita pas lagi capek gitu ya, love language kita lagi turun, tangki kasih sayang kita juga lagi menipis gitu, karena rutinitas yang padat gitu ya. Kita ini saling ngasih nasihat. Kalau kita lagi love language-nya lagi turun, tangki kasih sayangnya lagi menipis gitu. Dan lebih baik pergi dulu aja daripada di rumah nanti malah marah-marah. Udah lebih baik pergi dulu aja. Nanti kalau sudah agak naik love language-nya, tangki kasih sayangnya, baru datang nanti ke rumah. Lebih sabar. Ya tapi ya kadang kita adalah orang tua yang memang penuh dengan kekurangan. Maka orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang tua yang hebat itu orang tua yang tahu ketika melakukan kesalahan maka dia bertobat dan cepat meminta maaf. Iya, oke. Pada peserta atas nama Mas Zaki, mohon maaf, harusnya sih bisa tinggal di unmute ya, Mas. Oh, sudah bisa ya? Oke. Silakan. Ustadz Umar Mitas, mohon izin untuk peserta ketiga menanyakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana melihat keadaan Mas Zaki tinggal di sekarang? mana? Ya, baik. Mas Zaki tinggal di mana? Tinggal di Serang, di Banten. Oh, Masya Allah. Biasa Ya, gimana pertanyaan Mas Zaki? meeting sama Ustadz Bakhtiar Nasir biasa tadadur kalau malam. Ya, gimana Mas Zaki? Assalamualaikum. Ya, bagaimana cara kita melihat keadaan sekarang yang ada kedoliman ini, itu bagaimana ya untuk masyarakat ini, apakah kita harus menghindari kedoliman atau kita harus bertindak untuk membalasnya? Kebanyakan sekarang kan
banyak yang membalas di komentar, apa membalas ikut-ikutan atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Pertama gini, kalau kita sebagai pihak yang terdolimi, ada perkara yang kita harus pahami Mas Zaki. Satu, bisa jadi kalau kita terdolimi satu, kita ini tidak boleh merasa bersih bahwasanya seakan-akan kita tidak pernah mendolimi orang. Bisa jadi kedoliman yang kita peroleh ya, itu juga merupakan bagian dari kedoliman kita sama orang lain yang tidak kita sadari. Supaya kita ini lebih apa ya, supaya lebih bijak, lebih wise ketika kita menghadapi satu episode pahit ketika kita didolimi. Dan supaya kita tidak selalu memakai narasi sebagai korban, saya korban. Nabi Yusuf itu merupakan seorang nabi yang terdolimi terus-menerus. Tapi yang membuat kita kagum sama kehidupan biografinya Nabi Yusuf itu apa? Nabi Yusuf itu tidak pernah selalu menggunakan narasi bahwasanya beliau itu korban. Ya beliau tetap terima itu setiap kedoliman yang beliau dapatkan. Dan beliau tidak pernah membalas kedoliman yang pernah berlaku kepada dirinya beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham. Orang yang jauh lebih baik daripada kita dan sempurna dan tidak ada kesalahan itu pun tidak lepas dari kedoliman. Ya. Rasulullah, apa kekurangan beliau? Beliau itu maksum, beliau terjaga. Tidak ada satu kesalahan kecuali langsung diingatkan oleh Allah. Bimbingannya langsung dari Allah melalui perantara bernama malaikat Jibril. Itu pun tidak lepas dari kedoliman yang beliau peroleh sepanjang hidupnya. Karena memang kita tidak bisa memaksakan kondisi dan keadaan bahwasanya angin selalu bertiup segar, angin selalu tenang, menyegarkan untuk kita. Terkadang angin yang datang itu betul-betul sporadis, yang bisa memporak-porandakan apapun yang kita peroleh. Kita kan nggak pernah bisa untuk mengatur kapan apa angin yang datang pada kehidupan kita. Kita pengennya angin yang datang itu angin sepoi-sepoi yang menghilangkan tetesan keringat di tubuh kita. Tapi terkadang yang datang itu angin besar yang bisa menerbangkan apa saja. Itulah kehidupan. Kalau Rasulullah sendiri saja tidak pernah lepas dari kedoliman demi kedoliman yang beliau peroleh. Padahal beliau adalah orang yang berhati paling bening, berhati paling mulia loh. Apalagi cuma kita manusia biasa di akhir zaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita terdolimi ini sebenarnya bisa merupakan sarana kita untuk meraih surganya Allah. Sadar atau tidak sadar. Abu Dhamdham itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan sahabat Nabi ketika beliau ingin berinfak. Dia tidak punya harta untuk berinfak dan bersedekah. Maka unik yang dilakukan Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu berkata, aku infakkan. Siapapun yang mendolimi diriku, aku ridhoi. Kalaupun mereka mendolimi diriku. Sebagai bentuk sedekah saya di jalan Allah. Artinya, apapun kita bisa rubah menjadi sebuah energi kebaikan untuk kita. Kalau sampah saja bisa didaur ulang untuk menjadi komoditi yang bisa kita manfaatkan kembali. Itu sampah. Itu sampah. Apalagi ketika kita mendapatkan episode-episode pahit. Bukankah Nabi Yusuf mampu merubah episode pahit yang beliau rasakan menjadi sebuah kegembiraan di kehidupan masa mendatang? Kita kan tidak pernah tahu berapa banyak orang yang terdolimi, tapi justru dengan kedoliman yang dia dapatkan, dia mendapatkan hikmah terbaik pada hidupnya. Ada orang laki-laki ataupun perempuan, dia terdolimi sama calonnya. Sudah direncanakan semuanya begini gitu. Qadarullah tidak jadi, dibatalkan secara sepihak. Tapi justru karena dibatalkan, kita mendapatkan episode yang jauh lebih baik daripada bersama dengan orang itu. Kita tidak pernah tahu. Kita juga tidak pernah tahu. Bisa jadi ada orang yang terdolimi, tapi justru menjadi milestone dan menjadi batu loncatan kebaikan dia. Ada salah satu pemilik restoran, dia dipecah di kantornya. Keluar dari kantor, akhirnya dia merintis bisnis kuliner. Tapi justru sukses bisnis kulinernya. Dan dia berkata, kalau saya tidak difitnah di kantor, mungkin saya tidak akan pernah merintis bisnis kuliner. Artinya, semua perkara itu bisa kita dapatkan insight positifnya. Tergantung kita hatinya.
Hati kita ini mau nggak menjadi mesin produksi untuk mengubah hitam menjadi putih, untuk merubah sampah menjadi komoditi yang bisa dipergunakan, diredus kembali. Kalau mesin aja bisa mengubah sampah menjadi komoditi yang dimanfaatkan kembali, hati kita ini lebih mampu untuk merubah setiap episode pahit menjadi sesuatu yang baik. Selalu ada setiap kebaikan. Karena agama ini itu tidak pernah habis memberi materi kepada kita untuk memberikan kebaikan pada setiap apapun kondisi yang tidak baik. Kamu tertancap duri, ada sebuah insight dari agama kita, menggugurkan dosa. Kalau kamu mendapatkan kedoliman, kamu mendapatkan insight-nya adalah kedoliman bisa jadi menjadi jalan kamu menuju surga. Selalu ada insight yang positif yang diberikan oleh agama kita. Agama kita tidak pernah lelah memberikan mindset yang positif pada kehidupan kita beragama.